Ya, pemirsa, PKS secara resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 mendatang. Keputusan ini diambil usai menggelar rapat Majelis Syuro ke-9 pada malam hari tadi. PKS resmi mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Dukungan resmi itu diputuskan setelah rapat Majelis Syuro ke-9 PKS semalam. Musyawarah Majelis Syuro digelar pukul 14 waktu Indonesia Barat di kantor DPP PKS. Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri. Dengan dukungan PKS, pasangan Anies Muhaimin resmi didukung 3 partai untuk maju di Pilpres 2024, yaitu Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Anies dan Muhaimin juga terlihat hadir bersamaan ke markas PKS Jumat kemarin. Sebelumnya PKS sempat belum menyatakan tegas mendukung Caimin sebagai calon wakil presiden yang akan dampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 nanti. Tim TV One mengabarkan. Memperkuat keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Kedua, memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan pada pemilihan presiden tahun 2024. Yang ketiga, menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Republik Indonesia yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilpres tahun 2024. Itu dia, tegas dan jelas secara resmi didukung oleh PKS pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Tapi pertanyaan besar yang ada di publik dengan basis konstituen yang nampak berbeda seperti air dan juga minyak, apakah kemudian bersatunya elit PKB dan juga PKS dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini akan diikuti juga oleh pemilihnya. Nah, kita akan menjawabnya langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio Pakal Indonesia Pagi ada Bang Muhammad Iqbal, juru bicara PKS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iqbal sudah hadir. Ya, Bang Iqbal nggak sendirian, juga sudah ada Bang Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Pagi. Terima kasih Mas Nyarwi sudah hadir. Ya, saya langsung mau ke Bang Iqbal. Sekali ucapkan selamat ya atas deklarasi kemarin, dia sudah sah ya menjawab keraguan masyarakat. Aman ya. Tadinya nggak aman. Tadinya nggak aman, Bang. Aman, ini kan hanya persepsi ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal aman, apakah kemudian ini tingkat amannya hanya berada di elit saja atau justru sampai ke grassroots? Ya, makanya di salah satu keputusan Majelis Syuro itu adalah menginstruksikan kepada seluruh struktur partai untuk bekerja keras memenangkan pasangan Amin. Artinya besok hari Minggu kita juga lusa ya, hari Minggu juga sudah menyiapkan sebuah acara besar di Bogor, di Kabupaten Bogor. Insya Allah pasangan Amin akan hadir bersama rakyat di Kabupaten Bogor. Oke, nah saya tarik dulu ke belakang gitu. Ketika kemarin PKS mendukung Muhaimin Iskandar itu kan harus atas keputusan Majelis Syuro ya. Betul. Apakah itu hanya sekedar ikut mekanisme partai atau sebenarnya ada pembahasan alot juga nih soal nama Caimin ini? Di internal. Kalau saya dengar sih kayak walaupun saya tidak berada di dalam, tapi kayaknya adem-adem aja. Artinya seluruh walaupun memakan waktu cukup lama ya. Ya itu karena kan anggota Majelis Syuro ini dari berbagai daerah, perlu waktu ya untuk mengumpulkannya. Jadi secara bulat saya kira Majelis Syuro sudah memutuskan bahwa pasangan Amin ini adalah pasangan yang kita usung di 2024. Oke, suara dari bawah seperti apa sih? Dari bawah sangat welcome sekali. Bahkan beberapa pernyataan dari kader-kader kami di bawah, mereka senang
karena bisa bergandengan tangan dengan teman-teman PKB. Yakin, walaupun sejarah kalau kita lihat nampak berbeda nih antara PKS Enggak, dan makanya saya juga PKB. bingung ya framing pengamat media seolah-olah PKS dan PKB ini air dan minyak. Bukan. Kita tuh sudah sering bersama. Oke. Ketika mengusung Pak SBY kita bersama. Ketika pilkada gubernur di kabupaten kota kita bersama, dan itu bekerja sama yang luar biasa. Bahkan sebelum ada koalisi perubahan pun kami sudah membangun kerjasama dengan PKB dengan koalisi semut merah itu. Oke. Menarik. Kalau misalnya yang punya rumah kan bilang ya aman-aman saja, Optimis. gitu, oke-oke saja gitu. Iya. Tapi kalau ke Mas Nyarwi, saya mau nanya dulu gitu. Apakah Mas Nyarwi juga salah satu orang yang berpendapat bahwa kayaknya basis masanya memang kutubnya berbeda dan saat ini menjadi proses untuk menyatukan gitu. Gimana Mas? Ya, kalau kita lihat, dan saya lihat itu juga ada di banyak data survei ya, basis masanya memang berbeda. Ya. Kenapa? Karena kalau secara kualitatif orang sering ngomong ya, kalau PKB itu basisnya kan mayoritas jelas ya, Nahdien, ya, Islam tradisional dulu disebutnya begitu. Nah PKS ini kan juga lebih banyak ya, kelompok Islam menengah terdidik lah istilahnya, seperti itu. Walaupun irisannya banyak juga. Kalau itu tadi dikatakan mungkin bukan sama, tetapi irisan gitu ya. Ada juga misalnya dari background ya, misalnya keluarga NU itu juga saya lihat juga ke PKS ada misalnya begitu. Dan saya lihat begini ya, mungkin bukan masalah kesananya, tapi orientasi ideologi itu yang seringkali ditonjolkan dan menjadikan perbedaan itu terlihat, ya kan? Jadi kalau warna dulunya ya semangat PKS itu kan punya lebih kepada apa ya, nilai Islamnya ditonjolkan kira-kira gitu. Nah sementara di PKB itu ya dari dulu konsepnya kan misalnya Islam kebangsaan apa-apa, tapi dominan ke sana ke arah Islam yang apa lebih misalnya visioner seperti modern atau apa tidak terlalu ditonjolkan itu. Tapi menarik Bayu ya, Maria. Kemarin ini kan saya lihat ya pernyataan apa di konpres itu, saya lihat ini penegasan nih, ya kan? Penegasan dari PKS yang sebelumnya kan baru apa menyambut kedatangan PKB sama Nasdem kan gitu. Nah ini penegasan ya, yang ada 3 tadi kan, 4 apa 5 ya? 5 ya. 5 kebetulan. Nah tapi 3 diantaranya kan jelas ya, dia menyatakan mendukung pasangan Anies dan Muhaimin kan gitu. Nah di sisi lain saya lihat ini juga ada di mana basis pendukung blok koalisinya apa Anies Muhaimin ini menunjukkan kesulitan kan gitu. Dan orang spekulasi kan seakan-akan harus terhenti di sini kan, karena oh ini udah jelas kan gitu. Tapi balik lagi ya nanti kita tanya Bang Iqbal, ini jelasnya benar sampai tanggal 16 Oktober apa enggak kan gitu kan. Moga-moga bisa jadi ini. kan gitu. Ya kalau misalnya ditanya jelasnya sampai tanggal 16 Oktober atau tidak, yang bikin gak jelasnya apa Mas Nyarwi? Ya bisa jadi mungkin ya, kita kan tidak tahu ada misalnya dinamika yang dari dalam, tapi itu kecil kalau itu kecil dugaan saya ya. Kenapa? Karena kan udah dinyatakan secara terbuka dan kita nggak tahu ada tarik menarik pun nggak ada kan gitu. Tetapi bisa juga mungkin ada faktor eksternal ya, misalnya ya yang lain lah, kasus apa misalnya begitu ya. Gangguan lah. Seperti itu. Nah, nanti tanya Bang Iqbal kan gitu, jangan tanya saya kalau itu ya. Nah tapi Bayu, overall ini progres loh. Kenapa? Kita udah tahu persis nih. Paling nggak sudah ada 1 blok koalisi nih, kan gitu. Nah kita nunggu 2 blok yang lain kan. Ada bloknya Pak Prabowo gitu ya. Blok koalisi pendukung Mas Ganjar. Nah yang kita harapkan apa kan? Kalau nama itu udah muncul, kan kita wacananya bergeser nih. Tidak lagi bicara nama-nama lagi kan. Tidak lagi bicara siapa tim pemenangan lagi kan. Tapi visi misi capres-cawapres ini loh. Ya ini yang kita tunggu-tunggu ya kan. Nah kayak apa nanti itu yang kita uji, dan nanti respon pemilihnya juga seperti apa gitu. Walaupun kita tahu dari ini kelompoknya atau kubu pendukung dari Anies Baswedan, Bang Iqbal, kan data survei yang terakhir kayak kemarin SMRC kan juga belum mengembirakan katanya. Masih dukungannya masih rendah kan gitu. Artinya perlu bekerja keras lagi kan gitu. Semuanya perlu bekerja keras lagi, apalagi kalau misalnya kita lihat beberapa lembaga survei pada saat Pak Anies Baswedan belum berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, apalagi para pemilih PKS itu kan bahkan lebih dari 50% mendukung Anies Baswedan. Usai kemudian menggait Muhaimin Iskandar, apakah masih tetap yakin bahwa angkanya akan tetap berada di posisi itu atau justru naik atau turun? Justru ini yang menarik ya, bahwa di PKS itu semua tegak lurus untuk mengusung Anies Baswedan. Dan siapapun yang ditunjuk oleh Pak Anies, kita percaya, dan termasuk di relawan. Saya ikut banyak grup relawan, itu yang keluar mungkin hanya 1 doang. Karena mungkin dia simpatisan partai lain nih. Tapi kita lihat semua relawan juga solid,
kader-kader partai di bawah juga solid. Karena memang ini saya juga tanya lembaga survei, beberapa lembaga survei, ada nggak bro survei yang pernah mensurvei Anies Muhaimin? Nggak pernah ada, nggak pernah kepikiran. Dan ini tentu saja sebuah lompatan-lompatan yang luar biasa bagi kami, karena melihat memang kekuatan Caimin di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan basis-basis masa Nahdlatul Nahdien ya, ini tentu saja menjadi salah satu yang bisa memperkuat kemenangan Anies Baswedan. Oke, memperkuat kemenangan Anies Baswedan. Bergabungnya kalau tadi katanya Bang Nyarwi kan Islam moderat dan juga Islam tradisional NU begitu ya. Tapi kalau Bang Nyarwi melihatnya di kalangan grassroots di bawah, bersatunya kemudian PKB dan juga PKS dalam koalisi perubahan dan untuk persatuan ini sebuah keuntungan atau justru hambatan, Bang? Usai jeda sesaat lagi ya. Iya, kita lanjutkan diskusi kita. Jadi gimana Bang Nyarwi dengan bersatunya perbedaan basis konstituen antara PKS dan juga PKB ini hambatan atau justru keuntungan bagi koalisi perubahan? Iya, kalau ini kan gini ya, koalisi kan terjadi pada elit ya. Artinya elit-elit ini sedang menjalin koalisi PKB-PKS untuk konteks pilpres kan. Yang menentukan tapi pemilih nih. Nah, balik lagi. Ini kan perilaku elit belum tentu nyambung dengan apa yang terjadi di bawah kan gitu. Nah, kalau kita lihat dan kita dengar ya dari beberapa periode ya, sentimen perbedaan, saya sebut sentimen ya, perbedaan antara pemilih PKS dengan PKB itu terjadi dan kuat. Paling tidak misalnya begini, teman-teman di PKB pemilih misalnya itu kan tidak mau tentunya basisnya dipenetrasi oleh PKS kan gitu. Nah, teman-teman PKS juga sadar diri gitu kan, kami tidak mungkin masuk ke basisnya PKB, kira-kira gitu. Nah, ini yang terjadi kemudian kan kalau kita lihat itu seringkali terjadi bahwa di mana kemudian ada basis PKB, di sana basis PKS lemah, atau sebaliknya, ada PKS sangat kuat, misalnya di Jawa Barat berapa, PKB itu beberapa nggak dapat kursi, terutama yang di DPRD ya. Nah, di sini yang saya lihat memang pembelahan itu terjadi ya, Maria, Bayu ya. Nah, tetapi pertanyaannya kalau untuk Pilpres bagaimana? Ini kan ke partai dan pileg yang paling menonjol. Nah, perilaku pemilih di sini ini kan berbeda konteks. Jadi kalau untuk Pilpres dugaan saya itu nggak ada kendala. Ya, nggak ada kendala. Memang nantinya itu ada di kendala misalnya soal tadi itu basis dukungan di pemilu legislatif, dan di sini tentu saja butuh model komunikasi politik yang bisa dijalankan dengan baik kan gitu, antara tim yang mengelola pemenangan untuk konteks Pilpres dengan misalnya kepentingan-kepentingan yang terjadi pada pileg kan gitu. Nah, di sini yang saya kira juga menjadi tantangan PKB PKS ya, bukan hanya PKS saja, PKB juga saya kira. Tapi memang ada semacam psikologi ya dari elit-elit PKB gitu, terutama nantinya di masa depan gitu. Mungkin dugaan saya apalah istilahnya, PKS ini ruang mainnya makin luas kan gitu selama ini. Artinya kalau selama ini bisa yang area-area sana itu menjadi basis PKB, misalnya nggak terjangkau PKS, nah ini PKS punya peluang untuk bisa masuk. Nah itu kira-kira, Maria, Bayu. Menarik. Bang Iqbal sepakat dengan itu? Sepakat sekali, karena memang saling melengkapi. Dan memang ini yang tentu saja menjadi sebuah kekagetan di masyarakat. Kok bisa? Memang bisa dan memang pernah dan berhasil ketika kita sama-sama mengusung Pak SBY dulu. Di pilkada banyak menang dan kompak. Dan ini tentu saja ini kan stigma ya. Mungkin ada juga orang-orang yang berusaha mengadu domba ini. Ini kayaknya nggak benar nih, ini kayaknya nggak akan bisa bersatu nih. Pada faktanya kami sudah sering bersama. Oke. Nah, karena gini, karena misalnya soal stigma itu kan kalau bacanya di medsos lah ya begitu ya. Bener, efek kejutnya tinggi ketika Pak Anies dengan Caimin gitu. Nah, terutama suka dibentur-benturkan soal agama, kegiatan agama yang suka punya paradigma yang berbeda gitu. Betul. Itu gimana? Ya saya kira tidak pada faktanya itu berbeda apa yang terjadi di lapangan. Teman-teman PKS di kantor-kantor PKS sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan maulidan, yasinan, tahlilan. Juga pemimpin kiadah kami, Dr. Salim Segaf itu seorang Habib yang tentu saja memang dekat sekali dengan Nahdien, dan beliau sering bersilaturahim dengan para kiai, dan ini termasuk Ustaz Ahmad Sehu, dia itu alumni pesantren Buntet NU di Cirebon, yang itu sebenarnya banyak orang nggak menyadari juga. Jadi ini merubah stigma sebenarnya, yang sebenarnya saya nggak tahu stigma dari mana, tapi pada faktanya para pemimpin kami adalah santri, mulai dari Habib Salim, mulai dari Presiden Ahmad Sehu, Pak Hidayat Nur Wahid itu adalah alumni Gontor, dan banyak sekali para pimpinan di daerah juga adalah para santri. Yang ini tentu saja sangat cocok
bergabung dengan PKB. Oke. Jadi ada narasi-narasi itu memang sengaja dibuat mengadu domba. Bisa jadi. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Bang Nyarwi, mungkin akan berhasil untuk pilpres, tapi tidak di pileg. Nah itu kita lihat nanti hasilnya, tetapi kami sendiri Terbaca juga itu. tidak. Kami melihat justru ini tadi teman-teman di Jawa Tengah, ya Jawa Timur, PKS itu merasa nyaman sekali dengan bergabungnya ini karena tidak ada lagi orang-orang yang mengadu domba tadi. Wah ini kelompok yang berbeda, padahal mereka akhirnya sekarang bisa bergandengan tangan, bisa berjalan bareng gitu ya. Karena ada orang-orang yang mungkin sengaja menghembuskan isu-isu ketidakcocokan ini ataupun juga perbedaan-perbedaan ini. Padahal dari segi kesamaannya PKS dan PKB itu lebih banyak daripada perbedaannya. Jadi tertuding nih Bang Nyarwi. Gimana Bang? Ya, selama ini kan dalam politik itu, termasuk dalam pemasaran politik atau komunikasi politik juga, diferensiasi itu kan penting, Bayu Maria. Nah, sementara dua-duanya ya, kalau kita lihat PKS ini juga basis masanya walaupun dengan kode bahasa yang berbeda, tetap kalau dianggap sebagai komunitas Islam dan santri, kira-kira gitu. Nah, cuma label santri ini kan melekat di biasanya NU, santri itu basis massa PKB di sana. Nah, kalau terjadi ke depannya ya, perebutan basis atau pendefinisian ulang basis ya. Nah, ini saya kira menjadi tantangan baik bagi PKB maupun PKS. Tapi oke lah, itu elektoral dalam konteks legislatif. Nah, ini kan yang koalisi ini kan dijalin untuk kepentingan pilpres ya kan gitu. Nah kalau di sana saya kira nggak terlalu ada kendala. Walaupun bisa jadi ini kan bicara soal peluang basis partai di masa depan. Tapi oke, kita jangan mungkin berpikir ke depan dulu. Tapi yang mungkin yang sedang dipikirkan yang ada hari ini. Koalisi PKS dan juga di sini PKB bersama Nasdem, saya kira ini gini. Ini yang selama ini komunitas Islam itu seakan-akan dipandang tersegmentasi gitu. Nah, ini eksperimen yang bagus juga. Ya. Bagaimana dilatih bekerja sama kan gitu. Yang selama ini misalnya dianggap minyak sama air ini bagaimana kan gitu. Bisa nggak kira-kira kerja bareng gitu ya, mendukung pasangan Anies Muhaimin kan gitu. Nah, kalau misalnya ini eksperimen ini berhasil, saya kira ini juga sebuah bentuk model kolaborasi ya di kalangan tidak hanya elit-elit Islam, tetapi juga mungkin para relawan atau pendukung dari kelompok yang di partai yang dianggap partai-partai Islam ini, Bayu. Bisa jadi bahan penelitian ya Mas Nyarwi ya. Tapi ini nggak coba-coba kan Bang? Enggak, ini memang sudah lama. Bayangin sebelum ada koalisi perubahan, kami sudah menjajaki dengan teman-teman PKB. Oke, istilah koalisi semut merah itu pernah ada. Jadi tapi Bung Iqbal, waktu itu seingat saya ya, semut merah itu istilahnya gini, identitas yang dibangun koalisi kelompok kecil pinggiran. Kira-kira gitu seingat saya ya. Asosiasinya itu kira-kira ke sana. Bukan dalam konteks menyatukan ini dan apalagi mendukung pasangan. Iya, tapi pada faktanya komunikasi itu berjalan. Artinya kita sudah menjajaki, kita sudah bahkan ya pertemuan kemarin antara Caimin dan Habib Salim, ketua Majelis Syuro kami itu nostalgia karena mereka pernah satu dalam kabinet Pak SBY. Oh, iya. Jadi bahkan mereka luar biasa pelukan dan kehangatan karena ini lagi-lagi ini bukan yang pertama kali. Please, ini sesuatu yang sangat biasa dalam hubungan antara PKS dan PKB, nggak ada apalagi masalah. di pilkada sebenarnya sudah banyak kan. Banyak sekali. Kan? Kita punya data sekitar 40 pasangan PKS PKB ini di daerah-daerah dan menang dan kompak. Oke. Gitu. Oke, nah tadi saya balik gini. Kalau misalnya tadi ditanya oleh Mas Nyarwi ya, kita lihat aja konsistensi dan kekuatan itu sampai tanggal 16 Oktober. Ya internal mungkin tidak ada gangguan. Iya. Eksternal gimana Bang Iqbal? Ya kami tetap optimis ya karena kami melihat apa yang terjadi pada Caimin sekarang ya adalah bagian dari ujian ya. Karena yang dituduhkan kepada beliau adalah dipanggil jadi saksi, bukan tersangka. Dan kasusnya sudah 12 tahun yang lalu. Jadi kami optimis Caimin tetap bisa berlayar. Oke. Ya, begini, kalau dengan keyakinan Bung Iqbal ini, ya itu masuk akal, Bayu. Dan tentu saja kalau kita berharap ya, ini kan tidak hanya soal nama pasangan saja setelah ini, tapi mungkin timnya siapa, tim struktur tim pemenangan. Terus yang kedua lebih detail lagi bergerak kepada visi misi dan program-programnya. Kenapa? Karena kan Pilpres ini kan harus bergerak maju ya, nggak hanya stuck di soal blok nama siapa saja gitu ya, tapi juga bagaimana publik atau pemilih itu punya kesempatan
kan gitu, untuk mendiskusikan, untuk mengkritisi kan gitu. Termasuk misalnya nanti ada relawan kalau mau mendukung, itu relawan beneran dalam artian muncul karena memang simpati, suka, punya visi, kira-kira gitu, cocok gitu. Dan ini saya kira kita menunggu itu ya, Bayu, Maria, saya kira. Oke, menarik, kita tunggu aja katanya Mas Bayu. Tolong jangan dikompor-komporin Bayu. Ya di mana di level pilkada udah banyak gitu kan. Jadi kalau misalnya masih ada yang membahas mereka tidak akur ya akur kok gitu. Karena kan politik cari kemenangan bukan cari teman gitu. Tapi kita lihat aja internalnya katanya sih kompak gitu ya, kita Kompak, lihat insya saja. Oke, Bang Iqbal makasih, Mas Nyarwi makasih Terima kasih. atas Terima waktunya. kasih Selamat banyak, Bang. beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.